Kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, ya Tuhan, karena firman-Mu kami ada sebagaimana kami ada. Urapi hamba-Mu dan setiap peserta ibadah, supaya kami tidak hanya mendengar firman, tapi kami sama-sama melakukannya sebagai tanda bahwa kami anak-anak Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kita akan belajar dari pembacaan kita tadi pagi di gereja dengan saya mengulasnya dengan perspektif Perjanjian Lama dan Baru. Kemudian kita akan sharing untuk menguatkan kembali apa yang sudah disampaikan di gereja. Tadi pagi saya berkhotbah di GKU Sarja di Bandung, dan saya tidak mendengar khotbah Ibu Pendeta di gereja. Jadi apa yang saya sampaikan bisa sama, bisa juga melengkapi, meneguhkan apa yang kita alami. Karena minggu-minggu ini atau bulan-bulan ini GKO dibanjiri dengan prinsip kebangkitan yang mengalahkan maut, kasih yang memulihkan, semuanya. Dan kita harus sadari beberapa hal. Yang pertama, seluruh kitab yang ditulis oleh Yohanes, surat Yohanes, 1, 2, 3 Yohanes, Wahyu, semuanya dipercayai sebagai yang menulisnya adalah Yohanes, murid yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan tema utama dari kitab Yohanes selalu mempertentangkan gelap dan terang, atau terang dan gelap. Tema utamanya ialah kasih agape. Tetapi pola yang digunakan selalu pola pertentangan. Terang versus gelap. Hidup versus mati. Kekal versus fana. Dan itu selalu terus sangat dominan di seluruh tulisan Yohanes. Nah, hari ini, tadi pagi kita baca 1 Yohanes 5 ayat 1-5, dan saya akan tambahkan beberapa ayat. Perhatikan ayat ini. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Perhatikan ya, tanda mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Baca ayat ini pelan-pelan supaya kita tahu apa kalimat-kalimatnya itu. Lihat 3, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Ayat 18. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa,
tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Bapak dan Ibu, ayat-ayat ini sebenarnya sudah sangat familiar di telinga kita. Dan saya mau ajak kita untuk sharing. Yang pertama, ada dua prinsip yang diajarkan di sini, yaitu pengakuan dan aplikasi. Mengaku itu kan sama dengan percaya. Ya. Mari kita lihat ayat rujukannya. Ya. Perhatikan di dalam Roma pasal 10 ayat 13 dan sampai dengan ayat 15. Perhatikan ayat ini. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Perhatikan ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tadi saya habis khotbah di GKU Sarijadi, begitu masuk ke mobil, datang anaknya almarhum Pendeta Simbolon, dua-duanya, Denny dan Yusuf. Mereka say hello, Denny bikin kerjanya, lalu Yusuf datang ke saya, lalu dia sampaikan salam dari ibunya, kemudian dia bilang, Pak, ada waktu nggak ke rumah? Mama butuh Bapak ke rumah, mungkin doa. Saya bilang, kenapa kamu baru bilang sekarang? Kenapa nggak lihat? Udah tahu kan, saya khotbah di sini. Dia bilang, saya nggak tahu, baru lihat live streaming, ternyata Bapak yang khotbah. Berarti kamu nggak baca warta jemaat dong? Dia bilang, Pak, saya nggak baca warta jemaat. Saya lebih suka baca firman Tuhan. Haleluya. Karena kalau baca warta jemaat, katanya dia bisa pusing karena banyak jadwal. Kalau baca firman, iman bertumbuh. Kecenderungannya bercanda, tapi saya mau tangkap bahwa dia beri waktu untuk mendengar firman Tuhan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, iman timbul bukan karena mendengar berita-berita dunia di televisi. Iman timbul bukan oleh karena kita mendengar berita-berita sinetron dan lain-lain. Iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Ada orang berkata, saya punya iman, tapi nggak pernah baca Alkitab. Iman dari mana? Ada orang berkata apa? Aku sudah menguasai firman sampai di belakang kepala. Berarti lupa dong kan di belakang kepalanya. Saya sudah menguasai firman Allah. Tapi pertanyaannya, apakah Anda dikuasai oleh firman Allah atau tidak? Banyak orang kuasai firman, tapi belum tentu firman kuasai dia. Dan karena itu, pembacaan 1 Yohanes 1 ayat 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5 menegaskan sangat jelas, ini nggak perlu banyak tafsiran, nggak perlu banyak bahasa-bahasa asli apapun, setiap orang yang percaya
bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Saya terangkan latar belakangnya singkat, supaya kita juga tahu, nanti ayat 18 di sana diterangkan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, orang yang lahir dari Allah, tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya. Ini ayat-ayat kalau nggak diterangkan, kita jadi bingung. Karena kita seringkali berbuat dosa, bukan? Bahkan hampir tiap hari kita bisa bikin dosa. So, bagaimana menjelaskan bahwa orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa? Sementara hidup kita manusia di bumi, seringkali kita juga bisa melakukan dosa. Nah, ini saya terangkan singkat. Ya, saya tulis di screen. Perhatikan ini, singkat menerangkan prinsipnya. Dalam Kejadian pasal 1, perhatikan ayat 1 dan 2. Di sana dikatakan, pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ini bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bumi belum berbentuk dan kosong. Saya singkat, bumi belum berbentuk dan kosong. Kalau ada B2, B1, ini ada B3K. Bumi belum berbentuk dan kosong. Waktu Allah menciptakan dunia, Dia didampingi juga oleh roh sendiri yang disebut malaikat-malaikat. Dan malaikat-malaikat ini diciptakan dari roh Allah. Jadi waktu Allah menjadikan bumi, malaikat-malaikat yang jumlahnya menurut kitab Wahyu sebanyak bintang di langit. Perhatikan ini. Dalam prinsip ini ada 3 jenis malaikat yang sangat terkenal. Yang pertama disebut Mikael. Saya sudah terangkan ini di pertemuan majelis walaupun belum lengkap. Tapi kita harus tahu ini supaya kita nggak bingung membaca kitab-kitab Yohanes. Malaikat kedua namanya Gabriel. Malaikat pertama ini dengan pasukannya, tugasnya ialah perang teritori, menjaga keutuhan kerajaan. Ini perang terus ini. Dan di dalam Yudas pasal 1 ayat 9, di situ diterangkan Mikael malaikat itu berseteru dengan iblis untuk tentang mayat Musa. Yudas 1 ayat 9. Sedangkan tugas malaikat Gabriel ialah pembawa pesan. Itulah dia sampaikan pesan kepada nabi-nabi. Pesan dari siapa? Dari Allah. Dia sampaikan pesan kepada Abraham tentang perjanjian. Dia sampaikan pesan kepada Sarah tentang akan melahirkan anak perjanjian. Dia sampaikan pesan kepada Maria. Dia sampaikan pesan kepada Yusuf dan seterusnya.
Nah, ada satu malaikat lagi yang dalam bahasa asli bernama Hileel. Perhatikan semuanya ada L di belakang. Tentang Allah. Tugas malaikat Hileel ialah penyembah Allah dan pemuji. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa dahsyatnya penyembahan pujian kepada Allah. Masih ingat peristiwa Yesus lahir? Bala tentara sorga memuji kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi itu. Pemujian kepada Allah begitu dahsyatnya, begitu luar biasanya, sehingga Hileel kemudian merasa ini dahsyat banget ini, mendapat pujian yang hebat, mendapat penyembahan yang hebat, sehingga Hileel kemudian ingin sama dengan Allah, bahkan ingin melebihi Allah. Dan disitulah Allah membuang Hileel ini. Kemana buangnya? Dibuang ke bumi yang belum berbentuk dan kosong. Baru kemudian Allah menatap bumi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, semuanya baik. Dan pada hari ke-6, semuanya sungguh amat baik. Disitulah diciptakannya atau dijadikannya manusia, Kejadian 2:7, dari debu tanah, dan dihembuskanlah nafas Allah kepada manusia ini, sehingga dia menjadi makhluk yang hidup. Dari mana makhluk hidup? Dari Roh Allah. Sehingga kita adalah manusia roh yang hidup di dalam tubuh dan punya jiwa. Itulah sebabnya Pengkhotbah pasal 12 ayat 7 berkata, manusia akan mati, dia kembali menjadi tanah, tetapi rohnya kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Sekarang kita lihat, waktu Hileel dibuang ke bumi, kitab Wahyu 21 berkata, dia ekornya menyeret sepertiga bintang. Jadi apa? Banyak banget. Dia jatuh ke bumi yang belum berbentuk. Sedangkan manusia diciptakan, dijadikan di bumi yang telah terbentuk. Itu sebabnya di bumi itu dia bernama setan. Dan ayat ini muncul di Yesaya 14 ayat 12. Yesaya 14 ayat 12 menggunakan kata bintang terang atau fajar, dan ini bukan Yesus, karena Wahyu pasal 22 ayat 16 ternyata bintang timur itu adalah Yesus. Jadi Bapak lihat, dari perspektif inilah kita kemudian mengerti ya, bahwa yang disebut mereka yang lahir dari Allah karena roh Allah, dan yang berbuat dosa adalah yang telah dibuang ke bumi yang belum berbentuk. Sehingga perkataan yang benar sesungguhnya ialah apa? Yaitu, perhatikan, manusia dari roh Allah.
Yesus lahir dari Roh Allah. Roh Allah yang kasih tahu kepada Maria bahwa engkau akan mengandung dari Roh Allah. Maka ketika manusia ini nyambung dengan Roh Allah, dengan Yesus, maka dia punya roh, dia percaya kepada Yesus. Itu yang disebut sebagai anak-anak Allah. Dan dia berhak menyebut, Roh Allah dan roh kita berhak berkata, ya Aba, ya Bapa. Maka ayat 18 tadi dia berkata, kita tahu sekarang, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Berarti manusia itu dan Allah, sumber dosa bukan Allah dan bukan manusia ciptaan Allah. Sumber dosa ialah iblis yang telah berontak terhadap otoritas Allah itu. Sehingga kita disebut anak Allah karena kita punya roh Allah dan kita percaya Yesus Kristus adalah anak Allah yang lahir dari Allah. Itu poin pertama supaya kita mengerti sekarang bahwa setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus yang diurapi, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi dia, yang melahirkan mengasihi juga dia, yang lahir daripadanya. Nah, sekarang yang kedua, apa tandanya kalau di Strongman itu ada lagu yang terkenal itu? Apa tanda kota berlawan, lampu merah di sebelah kiri. Apa tanda kita berkawan, Strongman ada di sini. Jadi tanda. Apa tanda kita anak Allah? Tandanya ialah melakukan perintahnya. Itu tanda. Berarti mesti ada tanda. Mesti ada bukti bahwa kita anak Allah. Berarti ada yang bukan anak Allah. Siapakah dia? Iblis. Jadi ketika kita mengaku Yesus Kristus adalah anak Allah, harus ada tandanya. Tandanya melakukan perintah-perintahnya. Dan bahkan dia berkata, perintah-perintah ini tidak berat. Kenapa? Karena kita mengasihi Allah. Nah, saya terangkan poin ini. Kenapa kita mengasihi Allah? Alkitab berkata dalam minggu lalu, 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu, bahwa Allah yang mengasihi kita. Bukan kita yang lebih dulu mengasihi kita. Berarti kasih itu kita terima dari Allah cuma-cuma. Tanpa perjuangan apapun, Anda terima kasih itu. Itu yang disebut benih ilahi. Saya kasih 2 ilustrasi yang sering diajarkan di camp pria. Yang pertama, burung bisa terbang karena dia punya benih untuk terbang. Ikan bisa berenang karena punya benih untuk berenang. Dari siapa benih itu? Dari Allah Sang Pencipta. Kita manusia bisa mengasihi karena kita punya benih untuk mengasihi. Roma pasal 5 ayat 5, kita lihat ayat ini Bapak-bapak, saudara-saudara, supaya kita mengerti apa itu kasih itu. Roma 5 ayat 5 berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita
oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi dalam bahasa lainnya, terjemahan lain, roh kasih itu sudah dilimpahkan ke dalam diri kita, bukan hanya penuh, tetapi melimpah. Baru kemudian ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itu yang disebut unconditional love. Masih berdosa. Maka Allah mengasihi kita. Berarti karena kasih Allah yang dianugerahkan itu, kita punya benih untuk taat pada perintah-perintahnya. Dan 1 Yohanes 5 ayat 3 berkata, inilah kasih itu, yaitu kita melakukan perintah-perintahnya. Berarti kasih bukan konsep teologis yang dipercakapkan semata-mata, kasih bukan sebuah konsep doktrin gereja yang diperdebatkan, tapi kasih itu mesti terbukti. Apa buktinya? Apa tandanya? Lakukan perintah-perintahnya. Dan ternyata perintah-perintahnya itu tidak berat. Kenapa tidak berat? Tidak berat karena dapat dieksekusi. Apakah di Alkitab ada orang-orang yang bisa melakukan firman Allah? Banyak. Musa melakukan firman Allah. Yosua, Harun, Daniel, Abraham, Ishak, Yakub, Daud, murid-murid Yesus, Rasul Paulus, semua melakukan. Berarti tidak ada alasan bagi kita untuk berkata saya nggak bisa. Bahkan mestinya kita lebih hebat dari mereka. Karena di zaman dulu nggak ada kapal laut, nggak ada pesawat terbang, nggak ada gadget, nggak ada handphone, nggak ada laptop, nggak ada sinyal, nggak ada Zoom. Dunia bisa diselamatkan. Jadi tandanya, kenapa tidak berat? Saya kasih ilustrasi yang sering kita sudah dengar. Seorang bapak yang jahat macam apapun tidak mungkin menyuruh anak 5 tahun pindahkan beras 50 kg dari mobilnya ke dapurnya. Tidak mungkin. Sekalipun ayah itu seorang yang jahat sekalipun. Dia tahu kemampuan anaknya untuk memindahkan benda yang melebihi kekuatannya. Apalagi Bapa di sorga. Tidak mungkin dia menyuruh kita melakukan sesuatu yang melebihi kekuatan kita. Dan modal buat kita ialah kasih-Nya. Apa itu kasih-Nya? Itulah integritas Allah, itulah isi hati Allah, itulah kekuatan Allah, itulah kompetensi Allah dan segala macam istilah, itulah Allah. Karena 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata, sebab Allah itu kasih. He is, bukan dia seperti, tapi dia adalah kasih. Itulah sebabnya dia berkata perintah-perintah itu tidak berat. Dengan kata lain, dapat dilakukan. Apa syaratnya? Karena kita sudah menerima kekuatan Allah. Sudah ada punya benih ilahi. The problemnya ialah burung-burung bisa tidak terbang karena mereka dikurung di sangkar-sangkar. Padahal burung itu harus menikmati potensinya. Maka yang punya burung-burung di rumah, tolong ubah sangkarnya agak gede dikit, supaya mereka bisa bebas mengekspresikan benih yang mereka dapat. Kita juga manusia punya potensi, kalau nggak pakai potensi kita juga mati. Kalau nggak pakai potensi kita juga, kita tidak dapat menjadi berkat. Ikan juga harus ditaruh di dalam air.
Kalau ditaruh di luar air dia pasti mati, bukan? Yanson waktu masih umur 1 tahun kalau nggak salah, atau belum 1 tahun, saya beli ikan hias kecil, lalu di bukan toples, itu botol kecil aja, plastik. Lalu taruh air, kemudian ikannya berenang, dia lihat, lama-lama kemudian dia angkat ikannya, taruh di luar. Lalu ditanya sama maminya, "Kak, kenapa ikannya taruh di luar?" Dia bilang, "Kasihan ikannya capek berenang, mah. Jadi taruh di luar aja." Itu cara pandang anak kecil. Sekarang banyak orang sudah tahu kan, potensi-potensi mati karena tidak di tempatnya. Potensi kepriyaan kita juga mati karena kita tidak memanfaatkan, mengeksekusi, memultiplikasi potensi benih yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Dan itu sebabnya kebenaran ini harus menjadi pegangan kita. Iman, percaya, dan mempercayakan diri. Taat pada perintah, itu tanda. Anak-anak kita sekarang banyak yang nggak punya tanda. Yanson Liur, tandanya berarti anaknya Pak Liur. Fernando Manulang, berarti anaknya Pak Luhut. Ya kan? Siapa lagi? Martin Siboya, berarti anaknya Pak Nelson. Tapi coba cuma tulis Martin saja. Coba tulis Fernando saja. Orang lain baca, dari mana ini tanda, ini anak siapa? Karena banyak Fernando di mana-mana, banyak Yanson di mana-mana, banyak Martin di mana-mana. Jadi harus ada tanda. Bikin keputusan malam ini. Saya mau taat pada perintah. Apa perintahnya? Mengasihi. Siapa aja yang kita kasihi? Kasihilah istrimu. Hormatilah suamimu. Kasihilah anak-anakmu. Jadi penguraiannya kita yang rumuskan sendiri. Seperti Kristus telah mengasihi kita. Jadi, apa yang mengalahkan dunia? Iman. Iman itu datang dari pendengaran firman. Firman itu Allah. Siapa Allah? Kasih itu. Berarti kita sudah terima kasih Allah, dan kemudian kasih Allah itu membuat kita percaya, dan iman kita mengeksekusi perintah-perintah Allah. Sehingga iman kita mengalahkan dunia. Dunia mana yang dikalahkan? Dunia yang saya terangkan tadi, karena di sana banyak kejahatan. Dunia yang kita kalahkan adalah dunia yang tohu wabohu tadi, dunia yang kacau balau itu, yang penuh dengan tipu daya iblis itu, dunia yang kita kalahkan, dunia yang ini, yang tadi itu yang belum berbentuk dan kosong gelap gulita, yang tohu wabohu, yang kacau balau, di mana tipu daya iblis bekerja di situ, tapi karena kita adalah anak-anak Allah, maka kita punya iman kepada Allah, dan kita punya iman inilah kita kalahkan segala tipu daya iblis. Dan kekuatan kita ialah roh Allah, anak-anak Allah. Sehingga ayat 18 1 Yohanes 5 tadi berkata, si jahat tidak dapat menjamahnya. Jamah itu kan pegang, jamah itu kan eksternal, luar itu. Jangankan dia masuk ke dalam, tapi jamah pun tidak. Tapi kenapa banyak orang kerasukan roh jahat? Jangan-jangan ada kawannya di dalam. Tadi subuh kami, kira-kira jam 3:30 subuh, handphone saya bunyi. Bunyi tapi saya tidak angkat. Biasanya kalau jam 3 subuh 3:30, telepon-telepon macam begitu, saya punya asumsi ada berita duka, berita sakit yang luar biasa, dan seterusnya.
Tapi karena udah terbangun ya, udah biasa bangun subuh, lalu saya periksa ternyata seorang pria. Dia menelpon saya, kemudian saya telepon balik, saya kenal sekali pria ini. Dia sama istrinya sedang berjuang karena anak umur 21 tahun dirasuk setan. Dan saya dengar suara anak itu berteriak dan segala macam. Lalu dia katanya tulis itu roh apalah, dan seterusnya. Udah 3 hari, tapi yang tadi subuh yang paling parah. Lalu saya bilang buka speakernya dan kita mulai berdoa. Berdoa, tengking dan usir. Dan kemudian saya minta bapaknya dan ibunya untuk berdoa. Orang GKO di satu jemaat. Bukan di jemaat kita, tapi di jemaat lain. Lalu saya mulai tanya bapaknya, bagaimana hubungannya dengan Tuhan dan firman-Nya. Bagaimana doa-doa yang dialah. Ternyata ada orang-orang Kristen yang bisa dirasuk setan, rasuk roh jahat, karena kosong. Kan Yesus kan pernah usir roh jahat. Dan dia berkata, kalau kamu tidak isi lagi dengan penghuni yang baru kuasa firman Allah, dia akan balik dengan 7 yang lebih jahat. Itulah sebabnya ayat ini berkata, kalau kamu lahir dari Allah, yang tadi itu, maka si jahat tidak dapat menjamah. Hari ini saya berdoa supaya kita pria, kita taat pada perintah Tuhan. Perintahnya banyak, tinggal dibaca Alkitab aja. Jangan semua perintah-perintah Tuhan itu mengasihilah, mengampunilah, memberilah, semuanya ada. Tidak ada yang sempurna, tapi saya mau berkata, anak-anak kita nggak sempurna, kita nggak buang mereka. Bapa di sorga tahu kita, ketika kita nggak sempurna, dia nggak buang kita. Yang terakhir, jangan menakut-nakuti anak-anak kita. Jangan menakut-nakuti orang lain. Kamu akan dihukum Tuhan. Kamu akan dihakimi Tuhan. Dengar saya beritahu. Penghakiman Allah akan terjadi ketika dia datang untuk kedua kalinya. Dan dia belum datang. Tapi yang sedang kita alami sekarang ialah Bapa itu seorang Bapa yang baik. Dan dia menunggu anak-anaknya kembali. Ketika anak kecil itu gagal dan dia pulang, bapaknya sambut dia dan bikin pesta. Bukan karena dia gagal dipestain, tapi dia sadar dan pulang. Dan bapaknya tidak mengungkit kesalahannya, tapi bapaknya membuat pesta untuk membangkitkan kegairahan hidupnya. Dan menjadi berkat buat banyak orang. Teguran anak kita kalau mereka bersalah, tapi jangan serang pribadi mereka. Mengasihi mereka seperti Kristus mengasihi kita. Kalau ini kita praktekkan, saya percaya kita akan mengalami terobosan-terobosan yang baru. Sekali lagi, tidak ada seorang pun di antara kita yang buang anaknya karena anaknya gagal. Sama, Bapa di surga nggak buang kita waktu kita gagal. Tapi yang kita lakukan ialah Bapa mengulurkan tangannya dan dia menanti anak-anaknya kembali. Karena itu hindarilah kecenderungan-kecenderungan berkata Allah itu akan menghakimi, Allah itu akan menindas, itu peristiwa akan datang ketika Yesus datang kedua kali. Sekarang kasih karunia Allah sedang berlaku. Dan mari kita sadar untuk kembali kepada Bapa dan kita mau taat pada perintah-perintahnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu malam ini. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Tuhan terima kasih, hamba-Mu terbatas. Biarlah firman-Mu menolong kami untuk mengerti bahwa Allah begitu mengasihi kami. Dan jika kami berkata kami mengasihi sama kami, maka kami taat pada perintah-perintah Allah. Karena kami anak-anak Bapa. Karena Bapa tahu kemampuan kami. Bapa tahu benih, sudah taruh benih ilahi dalam hidup kami. Sehingga kami boleh mempraktekkan firman. Iblis tidak punya kesempatan. Karena kami bisa mengalahkan dunia. Bukan dengan senjata apapun. Tetapi dengan kasih Allah yang hebat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Pak Denny Mangkai.
Masih di mute, Pak. Untuk apa yang sudah saya dengar tadi mengenai firman Tuhan, begitu jelas dan diterangkan secara detail dalam kita 1 Yohanes 1 ditambah dengan beberapa ayat yang mendukung semuanya itu. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan benih ilahi itu sudah ditaruh kepada kita. Benih ilahi. Seperti yang diambil oleh yang dicontohkan oleh Pak Pendeta, bahwa burung itu bisa terbang karena memang benih untuk dia terbang itu sudah ada di dalam dirinya. Demikian juga dengan ikan itu dia bisa berenang karena memang benih itu sudah ada. Demikian juga dengan saya sebenarnya, bahwa Tuhan itu begitu luar biasa, dia menciptakan saya, dan benih itu sudah ditaruh dalam hidup saya. Hanya bagaimana saya menghidupi itu di dalam diri saya. Ini hal yang sungguh luas sekali, Pak, kalau saya berbicara sampai ke sana. Tapi yang saya tangkap tadi, saya sangat diberkati dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Nus. Ini, ya saya tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Tetapi semua itu, bagi saya itu tidak terkatakan. Apalagi yang sudah dikatakan oleh Pak Pendeta itu, benih itu sudah ada dalam diri saya. Ya, benih ilahi itu ditaruh Tuhan dalam diri saya. Tinggal bagaimana saya memanfaatkan itu. Bagaimana saya merespon akan benih yang sudah ditaruh itu untuk saya menjalani kehidupan di dunia yang fana ini. Ya, saya kira saya cuma menanggapi saja, Pak. Apa yang saya terima tadi, ya, yang menjadi berkat dalam apa yang saya dengar barusan dari khotbah Pak Pendeta saat ini. Luar biasa. Puji Tuhan, Pak. Baik, terima kasih Pak Denny. Jadi kita semua sudah punya benih ilahi. Dan benih ilahi itu sama. Karena roh Allah itu sama. Karunianya yang berbeda. Ada karunia bernubuat, karunia mengajar, karunia melayani. Tetapi benihnya sama. Roh Allah. Tinggal kita mau nggak mengoperasionalkannya. Amin. Berarti keputusan untuk melakukannya itu pilihan kita. Tapi sekalipun kita tidak melakukannya, dengar saya beritahu, roh itu, benih itu nggak hilang, hanya tidak maksimal. Saya kasih ilustrasi tentang benih yang tidak maksimal. Kalau kita nyetir mobil, tidak ada tisu di dalam mobil, tidak ngaruh. Tisu tidak ada di mobil, dia tidak mempengaruhi mobil itu. Berarti tisu adalah faktor yang diabaikan. Tapi kalau tidak ada setir mobil, maka mobil tidak fungsional. Berarti setir mobil adalah faktor yang dibutuhkan. Jangan sampai kita menjadi faktor yang diabaikan di dunia. Dan ingat, sasaran iblis selalu kepada faktor yang diabaikan. Benihnya tidak maksimal. Mari lihat 1 Petrus 5 ayat 7. Itu yang disebut mudah ditelan. 1 Petrus 5 ayat 7. Di situ dikatakan begini. Sorry, 1 Petrus 5 ayat 8.
Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Perhatikan ayat 9, lawanlah dia dengan pedang dan lembing, lawanlah dia dengan ikan bakar dan saksang, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi lawan kita bukan sesama pria, bukan sesama wanita, bukan suami istri, tapi lawan kita ialah iblis. Kenapa? Karena dia turun ke bumi, dia dibuang ke bumi yang belum berbentuk itu, dan dia berusaha untuk menggagalkan kebenaran Allah. Karena itu lawanlah dia dengan imanmu. Percaya kepada Allah itu. Jadi Allah tidak punya musuh. Sebab Allah itu nggak ada saingannya, men. Kalau kita berkata bahwa Allah itu punya musuh, berarti kita samakan Allah dengan manusia. Allah tidak punya musuh. Tetapi iblis bermusuhan dengan anak-anak Allah. Maka kita diberi benih dan kekuatan untuk mengalahkan iblis. Itu sebabnya Rasul Petrus mengingatkan. Pertanyaannya, kenapa Petrus yang tulis ini? Kenapa Petrus yang bilang bahwa lawan sadarlah dan berjaga-jaga? Karena dia pernah tidak sadar. Kan Petrus kan pernah tidak sadar. Dia bersemangat, dia berkata, aku mau mati buat Engkau Tuhan. Kemanapun Engkau pergi, yang lain mundur, aku tetap jalan, strong man. Never give up. Gitu kan? Tetapi ketika seorang budak perempuan dari imam besar tanya, apakah engkau salah satu dari mereka? Dia bilang, meneketehe. Bukan, aku nggak ngerti. Itu tidak sadar itu. Makanya Petrus ingatkan kita, sadarlah dan berjaga-jagalah. Masih ingat berjaga-jagalah, Yesus bilang kata yang sama kepada Petrus di Taman Getsemani. Berjaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh penurut tetapi daging lemah. Supaya roh itu tetap kuat, berjaga-jagalah dan berdoa. Dan kalimat-kalimat itu diucapkan ulang Petrus kepada jemaat karena Petrus pernah mendengar langsung dari gurunya, dari Sang Pencipta. Apa yang mesti disadari? Lawanmu, si iblis, sibolis, berjalan berkeliling. Artinya apa? Dia aktif. Dia nggak duduk di ruang-ruang doa dan restoran, tapi dia aktif, berkeliling sama seperti singa. Pertanyaannya, kenapa singa dipakai sebagai simbol tentang iblis, sementara singa juga dipakai di Alkitab sebagai simbol Kristus yang dahsyat dan hebat itu? Sisi singa ini, singa yang satu ini, dia mengaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Saya mau beritahu alasannya. Segala jenis binatang buas seperti singa atau harimau tidak pernah memangsa musuhnya, tidak pernah memangsa korbannya kalau ada di dalam komunitas. Singa atau serigala atau harimau
habitatnya memang buas, tapi mereka tidak pernah menyerang komunitas. Dia selalu menunggu ada satu yang berpisah dari komunitas. Disitulah dia akan tangkap, ambil. Itulah perlu ada gembala. Menurut perjanjian lama dan perjanjian baru, gembala yang menuntun dan menjaga domba-domba supaya jangan ada yang keluar dari komunitas, nanti ditangkap serigala. Jadi singa itu digambarkan seperti iblis yang mencari mangsa dan dia tunggu. Oh, ketika ini pria ini sedang dengar firman tapi ngantuk-ngantuk, dia udah mulai kasih pinnya. Ini dia ini, gampang aku telan itu. Ya, dia udah mulai cari-cari nih, ya. Dia mulai terpisah dari komunitas, nggak rajin kebaktian lagi, nggak rajin peri lagi, nggak rajin hari Minggu lagi, nggak mau Zoom lagi. Itulah sebenarnya incaran-incaran empuk dari singa itu, iblis itu. Makanya Rasul Petrus dan pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus, dia berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Dari mana kalimat itu? Dia terima kalimat itu di Taman Getsemani. Iblis itu akan datang pada waktunya dan dia tinggal menangkap engkau. Apa yang disebut dengan dapat ditelannya? Telan itu artinya dikuasai. Akhirnya hidup kita, benih ilahinya tidak maksimal. Jadilah kejatuhan demi kejatuhan demi kejatuhan. Itu sebenarnya ya, Pak Denny. Terima kasih. Ada lagi? Silakan. Pak Nelson, karena nggak ada lagi, kita udah bisa tutup. Dan saya mau putar satu klip lagu sebelum kembalikan kepada Pak Nelson. Saya mau ajak kita untuk mendengar sebuah lagu yang saya putarkan.